Halo teman-teman, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik pada hari ini. Hari ini kita akan belajar salah satu tema, yaitu tentang aku bisa membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Ini adalah pelajaran kedua untuk term pertama tahun pelajaran 2021-2022. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Nah, teman-teman, manusia adalah ciptaan yang paling mulia dan sempurna. Oleh Allah, ia diberi kemampuan berpikir, yaitu akal budi. Tujuannya agar manusia mampu berpikir kritis dan dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Jadi sekali lagi teman-teman, manusia adalah makhluk yang istimewa. Ia sangat berbeda dengan ciptaan lain. Ia diberikan kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Tapi dalam kenyataannya, manusia tetap saja berpikir dan bertindak yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Mereka jatuh ke dalam dosa. Sebagai contoh, Adam dan Hawa. Mereka makan buah terlarang. Risikonya, mereka jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Padahal, Allah sudah mengingatkan mereka bahwa buah itu tidak boleh dimakan. Tetapi karena keegoisan mereka, karena rasa penasarannya mereka, akhirnya mereka memakan buah tersebut. Resikonya, mereka jatuh ke dalam dosa dan diusir dari Taman Eden. Nah, ini dia Allah dan manusia. Allah sangat baik. Ia memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada manusia. Ini yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Tapi kenyataannya, manusia terlampau egois. Kadang menyalahkan kebebasan yang diberikan Allah. Sebagai contoh, Adam dan Hawa tadi. Mereka diberikan kepercayaan untuk menjaga Taman Eden, tetapi melangkahi atau menyalahgunakan kebebasan yang diberikan tersebut dengan makan buah yang dilarang oleh Allah. Atau Daud telah diberikan kuasa oleh Allah, tetapi Daud tidak puas. Dia melakukan perbuatan yang tidak baik, yang membuat dia jatuh ke dalam dosa, yaitu mengambil istri Uria, mengambil istri orang. Padahal Daud tahu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tetapi karena hasrat dan keinginannya Daud, akhirnya dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, contoh perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh manusia, padahal mereka tahu itu tidak baik. Menebang pohon, padahal sudah diingatkan boleh menggunakan, tetapi tetap menjaga keutuhannya. Tetapi karena keegoisan manusia, menebang semuanya. Risikonya kembali kepada manusia, kekurangan oksigen dan juga kekurangan sumber air. Atau mencuri, sudah tahu bahwa mencuri itu tidak baik, tetapi tetap saja melakukannya. Dan menyebabkan yang bersangkutan dikucilkan dan dipenjara. Membuang sampah, padahal sudah diingatkan membuang sampah itu bisa menyebabkan banjir dan penyakit. Tetapi tetap saja manusia melakukannya. Mengapa? Karena manusia terlampau egois dan tidak puas diri. Ingat, perbuatan buruk yang kita lakukan akan berdampak buruk juga bagi kita. Demikian pun sebaliknya, ketika kita bisa melakukan perbuatan yang baik, hal-hal yang baik pula yang akan kita dapatkan. Kalau kita bisa berbuat baik kepada orang lain, maka hal-hal yang baik pula yang kita dapatkan. Ketika kita terbiasa untuk membuli orang lain, pasti perbuatan buruk juga akan terjadi pada kita. Ketika kita membuang sampah di sembarang tempat, pasti penyakit akan terjadi dalam diri kita atau banjir. Nah, teman-teman, lingkungan di sekitar kita. Peran lingkungan sekitar, keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam cara kita berpikir dan bertindak. Jika kita bertumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang baik dan peduli, maka kita akan menjadi pribadi yang baik dan peduli kepada sesama. Demikian pun sebaliknya.
Kalau kita tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik, maka perbuatan-perbuatan kita cenderung tidak baik. Jadi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat sangat berpengaruh dalam proses kita berpikir dan bertindak. Ingat, Allah selalu menjanjikan berkat dan penghiburan bagi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Kita bisa belajar dari teladan orang kudus seperti Abraham, Musa, dan Yeremia. Abraham sangat taat, sangat setia kepada Allah. Maka Abraham dijadikan sebagai bapa bangsa dan dihadiahi keturunan yang banyak. Demikian pun Musa, Elia, dan Yeremia. Mereka adalah contoh-contoh orang yang taat dan setia kepada Allah. Mereka tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, sebagai hadiahnya, mereka mendapat berkat yang melimpah dari Allah. Kita memang diberikan kebebasan oleh Allah. Bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Kita diberikan kemampuan akal budi untuk bisa memilah dan memilih yang terbaik. Kita bisa melihat, oh ini yang tidak baik, oh ini yang baik, oh ini yang pantas kita lakukan, dan ini yang tidak pantas kita lakukan. Kita punya akal budi, punya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Tapi kenyataannya kita cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Nah, doa dan iman. Hanya doa dan iman yang teguh yang memungkinkan kita setia kepada pilihan yang benar. Karena kita selalu mengandalkan Allah. Ketika kita mengandalkan Allah dalam diri kita, kita tetap teguh pada pilihan yang benar, pilihan yang tepat. Kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa dan godaan. Teman-teman, sekian dan terima kasih dan selamat belajar, dan semoga kita bertumbuh menjadi anak-anak yang taat, yang setia, dan patuh pada kehendak Allah.